Baik, perkenalkan nama saya Marcel Manulang dengan NIM 230211060047 dan pada saat ini saya akan menjelaskan untuk modul 2 praktikum sistem multimedia dan pada saat ini ada tugas dengan disuruh membuat web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini dan dikumpulkan dalam berkas HTML dan TXT. Nah, baik, untuk modulnya seperti ini, berbicara tentang HTML audio, video, YouTube, dan API. Dan ada beberapa yang akan dipraktekkan dan akan dijelaskan pada saat ini. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu Dokter HTML. Dokter HTML ini berguna untuk menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5, dan yang selanjutnya untuk tag HTML itu berguna untuk membungkus semua konten ke dalam bentuk HTML, dan langsung dengan N ini berguna untuk bertujuan untuk uh, menunjukkan bahwa elemen utama dalam konten ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita masuk ke meta charset UTF-8. Ini berguna untuk menentukan set karakter yang akan digunakan, yaitu UTF-8, di mana UTF-8 ini berguna untuk memuat semua simbol dan karakter agar dapat ditampilkan dengan benar. Nah, selanjutnya kita memiliki title dari web ini dengan judul modul 2 dan uh, kita masuk ke body. Nah, untuk body ini kita memiliki yang pertama heading 1 audio, di mana dalam audio ini kita ambil dari withryschool.com, htmlhorse.ogg. Nah, di mana audio ini berguna untuk mengeluarkan suara dari source yang ada di sini. Seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian video. Di video ini, kita memiliki satu div, di mana dalam div ini berisi 4 button, button play pause, big small, dan normal. Nah, di dalam button ini ada fungsi ada on click dengan fungsi play pause. Selanjutnya ada make big, make small, dan make normal. Nah, video ini diambil dari Withryschool HTML movie.mp4. Nah, untuk function yang sudah dideklarasikan tadi di atas, yang sudah digunakan tadi di atas, maaf, itu diatur dalam script ini, di mana untuk yang pertama kita membuat variabel myVideo dengan elemen ID yang kita ambil dari tag video, yaitu video 1, dan selanjutnya kita membuat function play pause, di mana ketika uh, video dalam kondisi pause, ketika kita menekan play, video akan berjalan, akan dimulai. Dan sebaliknya ketika uh, video dalam kondisi dinyalakan, ketika kita menekan play pause, maka video akan di pause. Nah, selanjutnya untuk function make big, di mana function ini berguna untuk ketika menekan tombol big akan memperlebar dari video yang ada di sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk function make small itu berguna untuk mengecilkan lebar dari video ini. Seperti ini. Selanjutnya untuk function make normal akan mengembalikan ke bentuk semula dari video ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke YouTube Autoplay. Nah, YouTube Autoplay ini dengan tag iframe ini kita mengambil video dari YouTube dengan link berikut. Nah, dalam link tersebut, oke, kita refresh untuk webnya dan video akan langsung dimulai. Nah, untuk keadaan itu kita atur dalam bagian sini, di mana kita melakukan autoplay sama dengan 1. Dan untuk beberapa browser tidak mengizinkan autoplay dalam keadaan video masih keadaan bersuara. Makanya kita harus menggunakan mute sama dengan 1 untuk menjalankan video YouTube autoplay. Seperti kita ketika merefresh akan langsung dimulai. Oke, selanjutnya kita masuk ke YouTube Loop, di mana YouTube Loop ini bertujuan untuk sama seperti tadi kita menggunakan iframe
tag iframe dengan mengambil YouTube embed. Nah, di mana YouTube loop ini ketika video berjalan hingga akhir, hingga selesai. Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Maka YouTube akan langsung dimulai kembali. Selanjutnya kita masuk dalam YouTube control, ya, YouTube control. Dimana di YouTube control ini kita bisa ketika YouTube control dimatikan dalam keadaan 0, maka kita tidak bisa mengontrol yang seperti ini, seperti di atas. Ya, hanya akan memutar seperti biasa saja. Tapi kita tidak bisa melakukan pause, tidak bisa melakukan mute. Hanya bisa melakukan pause, tapi tidak bisa melakukan next, mute, dan berbagai opsi lain. Ketika kita mengganti kontrol menjadi 1, maka YouTube control ini bisa diakses. Baik, kita lanjut ke tag object dan tag embed, di mana kedua tag ini bisa menampung file-file eksternal, misalnya dari PDF dan YouTube seperti yang bisa dilihat di sini. Tapi untuk tag embed tidak bisa menampilkan file alternatif jika file utama tidak bisa ditampilkan, tetapi hal itu bisa dilakukan dalam YouTube object. Tag object maksud saya. Oke, selanjutnya kita ada HTML geolocation. Nah, di dalam HTML geolocation ini memiliki tombol yang bertulisan try it, di mana tombol ini ketika kita menekan tombol tersebut akan menjalankan function get location. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan X yang mengambil ID dari paragraf, tag paragraf dengan ID demo. Nah, function yang pertama itu function get location. Ketika kita menekan tombol tersebut, kita akan meminta untuk mengambil posisi dari pengguna tersebut. Seperti ini, kita akan meminta ketika diberikan izin, maka akan mengambil current position. Kita akan mengambil current position. Kita akan memunculkan position dari user tersebut. Nah, tapi dengan syarat user harus mengizinkan website ini untuk mengambil posisinya. Nah, ketika browser tersebut tidak mendukung, akan mengembalikan value geolocation is not supported by this browser. Nah, pada saat kita menekan trade itu akan menjalankan function. Nah, di dalam function itu kita akan langsung menunjukkan lokasi dari user tersebut dengan function show position. Oke, baik. Yang terakhir untuk HTML drag and drop API. Nah, di mana dalam bagian ini terdapat paragraph drag the image back and forth between the two div elements. Nah, di dalam HTML drag and drop API ini juga ada dua div. Div yang pertama itu menyimpan image gambar dari W3 School img w3 as logo.gif. Nah, di dalam div ini memiliki parameter on drop event, function drop event, dan juga on drag over, function allow drop event. Nah, di dalam image juga memiliki parameter dragable true dan on drag start, function drag event. Nah, untuk div yang kedua sama juga on drop event, dan juga on drag over, allow drop event. Untuk function yang sudah dipanggil dalam div 1 maupun div 2 diatur dalam tag script yang ada di sini, dimana tag script yang pertama itu function allow drop, dimana berisi prevent default, dimana prevent default ini bertujuan untuk menghindari perilaku bawaan dari browser, yaitu menghindari drop, yaitu melarang drop untuk mendrop suatu elemen.
Nah, untuk function yang kedua yaitu drag, di mana berisi data transfer, di mana data transfer ini adalah tindakan untuk menahan data yang diseret selama proses penyeretan. Nah, selanjutnya untuk set data text EV target ID itu bertujuan untuk menyimpan data yang sedang di drag atau yang sedang dibawa. Nah, teks ini untuk menentukan tipe data yang disimpan. Misalnya pada contoh ini teks biasa. Nah, EV target ID ini mengambil nilai ID dari tag image yaitu ID drag 1. Nah, yang di sini. Nah, selanjutnya kita memiliki function yang ketiga yaitu function drop, di mana function ini menggunakan sama juga seperti auto drop, prevent default yaitu menghindari perilaku default dari browser yaitu melakukan drop. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel data, di mana variabel data ini adalah tindakan untuk mengambil kembali data yang telah disimpan oleh fungsi drag. Nah, selanjutnya kita juga memiliki EV target append child document get element by ID sama dengan data. Nah, selanjutnya append child ini berguna untuk memindahkan elemen secara visual. Nah, EV target merujuk pada wadah tempat yang dijatuhkan div 1 dan div 2, sedangkan dokumen get element by ID data ini untuk menemukan elemen gambar yang memiliki ID sama dengan drag 1 untuk mengambil image ini. Nah, selanjutnya append child itu berguna untuk menambahkan elemen gambar tersebut ke dalam wadah baru. Baik, itulah penjelasan dari modul 2 tentang HTML video, audio, dan API. Terima kasih.